وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهاد لإحياء Halo, وإعلاء siang Bapak دين Ibu. الإسلام وإظهاره على طريقة جمع وإظهار شعائره على طريقة جمعية نهضة وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. الله 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 ثبت وانصر أهل جمعية جمع نهضة العلماء لإعلاء كلمات الله جمعية نهضة العلماء لإعلامات الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنشط وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام وإظهار شعائره على طريقة جمع نهضة العلماء وإظهار شعائره على طريقة جمعية نهضة العلماء وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه الله 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 ثبت وانصر أهل جمعية جمعية نهضة العلماء لإعلاء كلمات الله جمعية نهضة العلماء لإعلاء كلمات الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام وإظهار شعائره على طريقة جمعية نهضة
العلماء وإظهار شعائره على طريقة جمعية نهضة العلماء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Alhamdulillah terdengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bapak Ibu, izin sebelumnya saya mau konfirmasi apakah Bapak Ketua LPM Arif Nahdlatul Ulama sudah hadir di Zoom atau diwakilkan oleh Bapak Sekretaris Bapak Haryanto Ogi. Mohon izin, admin. Mega langsung dimulai aja, Meg. Oh iya, siap Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, para yai yang saya hormati. Pertama-tama yang saya hormati Ketua LPM Arif NU PBNU, Prof. Dr. Haji Muhammad Ali Ramdhani. Dan yang saya hormati juga Sekretaris Jenderal Ma'arif Nahdlatul Ulama, Bapak Dr. Andes Haji Haryanto Ogi, serta pengurus PW LPM Arif NU PBNU, dari Ketua Wakil Sekretaris Bendahara dan lainnya, dan yang saya hormati juga Ketua Tim Digitalisasi LPM Arif Bapak Nasrullah dan Tim Ma'arif NU Digital Design. Dan juga tim digital lainnya dari pengurus wilayah LPM Arif NU PBNU dan seluruh peserta Zoom yang saya sayangi semua. Bapak Ibu, izinkan kita membuka kegiatan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, rangkaian yang kedua adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Apakah sudah bisa dimulai, admin? Waktu dan tempat dipersilakan. Enak, Wak. Gak beli. Ada, Bu. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Watan ya watan, watan minal iman.
إلينا أهل الوطن تميل الوطن وطن إلينا ولا تكن إلينا بهذه أهل الوطن Indonesia biladu anta fatana Indonesia 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 يوم كامل قدما Wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan hanya nasibku, bangkitlah bangsaku, bersatu hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halang nasibku, Indonesia negeriku. Baik Bapak Ibu, sangat meriah sekali untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia dan juga Mars NU. Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kegiatan selanjutnya adalah sambutan dari Ketua LP Ma'arif NU Recording in progress. yang diwakilkan oleh Bapak Sekretaris Jenderal Bapak Haji Haryanto Ogi. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan teknologi merupakan sebuah keniscayaan yang harus kita manfaatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di lingkungan Ma'arif Nahdlatul Ulama. Karena itu, kami mendorong Satuan Pendidikan Ma'arif untuk terus bertransformasi melalui Ma'arif NU Digital. Platform ini bukan sekedar aplikasi pembelajaran, tetapi menjadi ekosistem digital yang mendukung proses belajar mengajar, asesmen, administrasi sekolah, serta penguatan tata kelola pendidikan secara lebih efektif dan terintegrasi. Kami mengapresiasi sekolah-sekolah, madrasah-madrasah yang telah mulai mengimplementasikan Ma'arif NU Digital sebagai bagian dari upaya mewujudkan pendidikan Nahdlatul Ulama yang maju, modern, dan tetap berlandaskan nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mari bersama-sama membangun pendidikan Ma'arif yang unggul melalui transformasi digital. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Pertama-tama yang saya muliakan, yang saya banggakan, Ketua LP Ma'arif PBNU, Profesor Kiai Haji Muhammad Ali Ramdhani, yang pada kesempatan hari ini karena ada kegiatan bersamaan sehingga beliau tidak bisa membersamai kita di dalam virtual Zoom hari ini. Sahabat-sahabat semua, pengurus LP Ma'arif PBNU, pengurus LP Ma'arif pengurus wilayah, pengurus LP Ma'arif cabang, dan satuan pendidikan LP Ma'arif se-Indonesia yang bergabung dalam forum ini, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu dan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada sahabat semua. Singkat saja, apa yang kita ingin lakukan pada hari ini adalah tentunya pertama-tama senantiasa rasa syukur atas segala berkat yang dilimpahkan kepada kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanpa rekayasa keilahian ini, maka kita tidak bisa bersua dalam momentum yang berbahagia ini. Tentunya salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW tidak boleh lepas dari hati kita sebagai junjungan yang telah mewariskan berbagai nilai-nilai ketarbiahan, nilai-nilai pendidikan edukasi yang kita lakoni selama ini mengurus pengabdian di lingkungan Satuan Pendidikan Ma'arif maupun di Lembaga Pendidikan Ma'arif NU se-Nusantara. Singkat bahasan yang saya ingin sampaikan dalam forum yang bermakna ini, tadi video singkat sambutan Pak Ketua terkait dengan digitalisasi, saya kira ini nanti akan kami share ke seluruh wilayah untuk menjadi acuan di dalam hal melakukan transformasi digital terhadap penyelenggaraan pendidikan yang ada di lingkungan Ma'arif Nahdlatul Ulama. Karena itu Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung dalam Zoom, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan dalam hal ini, ada 5 poin terkait dengan mari kita bersama mewujudkan pendidikan digital Ma'arif NU yang berbasis assessment, akreditasi, dan lainnya. Yang pertama adalah dukungan program CBT Madani di seluruh wilayah. Nah, terkait yang kedua adalah mengharapkan kepada seluruh wilayah untuk membentuk tim digitalisasi, PIC digitalisasi di tingkat wilayah maupun cabang. Yang ketiga adalah ada 5 agenda asesmen modern dan terintegrasi yang nanti akan dipaparkan lebih lanjut oleh materi yang akan disampaikan oleh Ketua dan tim digitalisasi LP Ma'arif PBNU. Yang keempat adalah program CBT Madani. Ini perlu segera kita bersama-sama punya komitmen kebersamaan untuk mengembangkan satuan pendidikan kita, kelembagaan kita dengan program Madani CBT hingga keseluruhan seluruh satuan pendidikan yang ada. Madani ini adalah singkatan dari Ma'arif Digital Nahdlatul Ulama Indonesia. Kemudian yang kelima yaitu terkait dengan bagaimana dukungan pendanaan melalui kolaborasi-kolaborasi yang kita kembangkan untuk SATIK, Satuan Pendidikan yang ada di lingkungan Ma'arif Nahdlatul Ulama. Karena itu sosialisasi awal yang kita lakukan pada hari ini adalah terkait dengan pelaksanaan CBT Akbar, yaitu dengan menggunakan platform Ma'arif NU Digital untuk melakukan proses asesmen TKA untuk persiapan anak-anak kita yang ada di satuan pendidikan untuk bisa berkompetisi secara profesional, meningkatkan kompetisinya dan lain-lain. Platform ini adalah sangat layak untuk kita gunakan. Mau tidak mau, kita juga harus bertransformasi secara individu, secara kelembagaan terhadap peradaban IT, apalagi hari ini Bapak Ibu sekalian, kita pahami semua. Kita ini memegang handphone bisa lebih dari 5, 3 laptop juga ada. Karena semuanya bergantung pada akses digital. Karena itu satuan pendidikan juga berkompetisi untuk melakukan hal yang sama. Bahkan hari ini telah terjadi transformasi pendidikan menggunakan basis
akses AI, artificial intelligence, untuk pemanfaatan ini tentunya tidak akan mengurangi aktivitas kita sebagai seorang guru, seorang penggerak di bidang pendidikan, karena ketergantungan ini tidak akan menghilangkan, karena IT ataukah digitalisasi tidak pernah bisa mengembangkan pengetahuan atau keadaban kita terkait dengan akhlak dan adab yang selama ini kita anut di satuan pendidikan di Nahdlatul Ulama. Tetapi gagasan kecerdasan ini harus kita tetap melakukan dan siap untuk berpartisipasi sekaligus untuk menjadi bagian dari proses ini. Karena itu Bapak Ibu sekalian, PBNU juga telah mengembangkan namanya Dikdaya, Digital PBNU, satu data, satu aplikasi. Nama Arif juga akan terintegrasi dengan Dikdaya. Bahkan hari ini, si Pintar, sistem informasi pendidikan Nahdlatul Ulama, itu juga sudah diintegrasikan di dalam Dikdaya. Aplikasi-aplikasi lainnya yang berbasis IT, berbasis aplikasi digital juga harus belajar kita untuk berbaris bersama. Karena organisasi kita adalah organisasi besar, perlu untuk segera mengojantakan nilai-nilai pengetahuan terkait dengan transformasi digital ini dalam hal proses pengembangan pendidikan. Karena kita meyakini bersama bahwa pendidikan adalah satu-satunya pintu atau kunci pengembangan kader-kader Nahdlatul Ulama ke depan yang memiliki nilai-nilai keaswajaan dan lain sebagainya. Karena pendidikan, kategori pendidikan di lingkungan Ma'arif adalah kalau lembaga pendidikan Islam, tentunya yang berbasis dengan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah yang tidak boleh tergerus dengan adanya digitalisasi. Itu menjadi perhatian kita. Karena gitu kita mencoba untuk hadir untuk mewarnai sehingga satuan-satuan pendidikan ini bisa mengejontakan 5 hal yang saya sampaikan tadi. Pertama, kami harapkan pada seluruh wilayah dan cabang untuk membentuk tim PIC untuk program CBT dan digitalisasi Ma'arif. Mensukseskan agenda modern dan transparan terkait dengan akreditasi asesmen nasional. Ketiga adalah bagaimana dukungan kolaboratif untuk menciptakan pendanaan statik satuan pendidikan di lingkungan Ma'arif NU untuk berbasis digital ini. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan Bapak Ibu sekalian. Tidak ada kata yang terbaik yang harus saya sampaikan hari ini adalah mengucapkan rasa syukur atas kehadiran sahabat-sahabat semua seluruh Nusantara sehingga kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Saya berterima kasih juga kepada yang paling jauh di Merauke sudah bergabung juga. Karena satu-satunya sekolah unggulan kita di luar Jawa, kawasan timur yaitu adalah di Merauke, perbatasan dengan Papua Nugini. Dan itu menjadi satu percontohan lembaga pendidikan Islam yang berbasis Islam Ahlussunnah wal Jamaah, satu-satunya yang terbesar di Papua. Saya kira demikian, saya tidak perlu sebutkan semuanya. Insya Allah juga yang dari Aceh, dari Singkil sudah bergabung, dan ini dari Sumatera bagian barat yang paling jauh juga hadir. Alangkah laiknya kalau seluruh PC, PW di Jawa ini juga lebih awal untuk mengulangi. Program ini sudah menjadi percontohan di Satuan Pendidikan SMK Ma'arif Jakarta dan SMP Ma'arif Jakarta. Teks tahun ini sudah menggunakan Ma'arif Digital NU dan program CBT. Saya kira kalau Bapak Ibu sekalian berkenan bisa juga nanti akan mengunjungi, kalau ke Jakarta mengunjungi SMK Ma'arif supaya ini betul-betul transformasi. Digitalisasi ini adalah milik Jami'iyah, milik Ma'arif PBNU. Karena itu harapan saya seluruh satuan pendidikan kita. Saya tahu betul bahwa sebagian satuan pendidikan kita sudah menggunakan aplikasi LMS dan lainnya untuk menunjang program digitalisasi di satuannya masing-masing. Tetapi karena kita memiliki satu wadah aplikasi seperti ini, maka selayaknya ke depannya harus menggunakan hal ini sesuai dengan surat edaran yang disampaikan oleh Pak Ketua kita, Pak Profesor Muhammad Ali Ramdhani. Karena konsen untuk memajukan dan meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan Jamiah Nahdlatul Ulama. Sekian dan mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri, selamat mengikuti, silakan berdiskusi, dan tim Digital Ma'arif PBNU siap turba bila ada satuan pendidikan atau PC berkenan untuk ditempati sosialisasi terkait dengan kegiatan ini. Apabila sudah terbentuk
timnya di setiap cabang. Insya Allah tim kami akan turun untuk melakukan sosialisasi dan penetrasi terhadap program aplikasi digital dan CBT. Tapi harapan saya, program akbar pertama adalah seluruh satuan pendidikan seluruh Indonesia mengikuti kegiatan program CBT nasional yang kita akan selenggarakan insya Allah bulan September besok. Terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sekretaris Jenderal Bapak Haryanto Obi. Selanjutnya Bapak Ibu, mari kita dengarkan sambutan Ketua Tim Ma'arif NU Digital. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Nasrullah. Apakah sudah hadir Bapak Nasrullah? Ya, baik. Oke, baik. Terima kasih Mbak Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita masih diberikan sehat walafiat, diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat berkumpul dalam Zoom meeting dalam rangka membahas atau berdiskusi untuk Madani CBT yang bagian dari Ma'arif NU Digital. Salawat serta salam tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga nanti di akhir zaman kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati kepada Ketua LP Ma'arif NU PBNU, Dr. Haji Muhammad Ali Ramdhani. Yang saya hormati kepada Sekjen LP Ma'arif NU PBNU, Kanda Ogi Haryanto. Yang saya hormati kepada seluruh ketua pengurus wilayah LP Ma'arif, baik itu ketua, sekretaris, bendahara, ataupun tim digitalisasi yang hadir pada siang hari ini, juga seluruh peserta Zoom yang tidak saya dapat sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kehadiran Bapak Kiai, Bapak Ibu Yai semua di meeting Zoom ini. Izinkan saya menyampaikan mungkin surat selebaran yang dikirimkan dari pusat sudah sampai semua kepada Bapak Ibu semua mengenai Ma'arif NU Digital dan mengenai program Madani CBT. Tadi Kanda sudah menyinggung mengenai apa yang harus sudah dilakukan mengenai program Madani CBT ini. Terima kasih Kanda atas dukungan dan supportnya, juga kepada seluruh pihak yang sudah mendukung program Ma'arif NU Digital dan program Madani CBT ini bisa berlangsung dengan baik. Jadi sebelum mungkin masih banyak dari bapak-bapak dan ibu-ibu pengurus wilayah yang masih belum paham sepenuhnya mengenai apa itu Ma'arif NU Digital, terus apa itu Madani CBT gitu. Jadi mungkin kemarin pas kami menyebarkan surat edaran itu banyak pertanyaan dari pihak-pihak yang khususnya dari satuan pendidikan atau sekolah yang bertanya-tanya, kita sudah menggunakan buku, kita sudah menggunakan LMS dan lain-lain gitu. Ini Ma'arif NU Digital datangnya telat dan lain-lain. Nah, jadi begini Bapak Ibu, saya perlu jelaskan sedikit mengenai Ma'arif NU Digital. Program Ma'arif NU Digital adalah program yang memang dikhususkan atau kita buat untuk LP Ma'arif. Jadi memang ini program jangka panjang. Jadi, nah untuk jangka pendeknya kita tidak mengganggu sekolah yang sudah menggunakan buku atau sekolah yang memang sudah menggunakan LMS. Jadi memang sekarang programnya itu kita berikan nama itu adalah Madani CBT. Jadi kita akan mengadakan CBT serentak sebanyak 5 kali yang akan diadakan oleh pusat. CBT Madani itu apa dan lain-lain mungkin untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh tim Ma'arif Digital, yaitu Mbak Niki Leres.
Nanti mungkin saya akan menyambung, mungkin Bapak Ibu sudah mendapatkan flyer mengenai Madani CBT. Mungkin nanti akan saya jelaskan lagi mengenai mekanisme untuk pelaksanaan Madani CBT. Kepada Mbak Niki saya persilakan, Mbak. Mbak Niki sudah hadir ya? Halo, terdengar suara saya, Bapak Ibu? Oke, kecil ya, tapi ya sebentar. Oke. Baik, Bapak Ibu, terdengar suara saya lebih jelas ya? Oke, alhamdulillah. Sangat jelas, Bu, sangat jelas. Sangat jelas ya. Terima kasih, Mas Nasrul. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu semua dimanapun berada, sehat selalu. Sehat Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, saya Sehat, sapa-sapa Bu. dulu. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menjawab. Oke, izinkan saya Niki Leres hari ini yang akan menyampaikan terkait program Madani CBT dari Ma'arif NU Digital, Bapak Ibu semua. Namun sebelum itu saya izin salam sapa terlebih dahulu. Yang kami hormati Ketua LP Ma'arif NU, PBNU, Profesor Dr. Haji Muhammad Ali Ramdhani. Lalu hadir di forum kali ini ada Bapak Sekjen, yaitu Bapak Haji Haryanto Ogi. Lalu juga kepada seluruh pengurus PW, LP Ma'arif NU maupun tim digitalisasi yang turut hadir juga pada kesempatan ini. Dan juga seluruh peserta Zoom yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Selamat datang Bapak Ibu. Baik, tadi sudah disinggung ya Bapak Ibu terkait Ma'arif NU Digital, begitu ya. Mungkin pada kesempatan sebelumnya Bapak Ibu sudah mendengar terkait Ma'arif NU Digital. Untuk kali ini kita akan sama-sama mengenal lebih jauh terkait tadi ya sudah disebutkan terkait Madani CBT Bapak Ibu. Nah, Madani CBT ini apa gitu ya? Madani CBT ini merupakan bagian dari Ma'arif NU Digital yang memang fokusnya adalah kita semua Bapak Ibu diharapkan nanti secara kesiapan itu sudah sangat siap menghadapi asesmen nasional apapun bentuknya begitu ya. Kita mulai dari yang sehari-hari akan dihadapi oleh Bapak Ibu guru di kelas begitu ya. Mungkin dari formatif, sumatif, bahkan sampai tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Haji Ogi dan juga Mas Nasrul yaitu terkait TKA juga. Lebih jauhnya lagi mungkin peserta didik kita yang SMA atau madrasah aliyah menuju perguruan tinggi, ada UTBK, SNBT juga semuanya terintegrasi menjadi satu Bapak Ibu di program Madani CBT. Jadi ini diharapkan kita sudah siap gitu ya dengan asesmen nasional terintegrasi tersebut gitu. Nah, tujuan utamanya Bapak Ibu adalah menguatkan kualitas pendidikan unggul. Nah, kenapa sih kita mengejar mutu gitu ya? Nah, biasanya Bapak Ibu, ujian itu kita stopnya di mana Bapak Ibu? Stopnya di skor, betul ya? Atau Bapak Ibu ada yang sudah bisa menganalisis lebih dari skornya saja? Boleh curhat-curhat di kolom komentar juga ya Bapak Ibu. Biasanya ujian yang ada saat ini atau CBT yang saat ini ada itu berhenti di ya sudah siswa memperoleh skor. Matematikanya berapa? 70 kah? 90 mungkin. Bahasa Indonesianya berapa gitu ya. Nah, Madani CBT itu hadir ada pembedanya Bapak Ibu dengan CBT-CBT yang lain atau sistem ujian digital yang lain. Jadi lebih dari sekedar skor. Artinya di situ harus mampu dong CBT itu harus mampu memetakan kualitas soal misalnya gitu ya dari paket soal yang sudah diujikan. Lebih jauhnya lagi diharapkan mampu menganalisis mana soal yang dianggap siswa sangat sulit, mana yang mudah gitu ya. Jadi nanti harapannya yang mudah tidak perlu diulas kembali atau sedikit saja diulas, lalu yang sangat sulit Bapak Ibu guru di kelas gitu ya bisa melakukan pendalaman materi
secara lebih jauh gitu ya Bapak Ibu. Singkatnya seperti itu Madani CBT. Nanti bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan boleh ditanyakan di akhir presentasi ya Bapak Ibu, boleh dikumpulkan dulu, ditulis di notes-nya masing-masing. Nanti boleh ditanyakan di akhir presentasi saya ya Bapak Ibu semua. Itu sekilas mengenai apa sih Madani CBT. Intinya adalah ini membantu kita semua untuk siap gitu ya dengan asesmen nasional. Asesmen dalam bentuk apapun Bapak Ibu. Nah di dalam Madani CBT itu ada apa aja sih? Ya, kita coba lihat bersama ya Bapak Ibu ya. Nah, di dalam program Madani CBT, Bapak Ibu akan bisa memanfaatkan teknologi pembuatan soal, yaitu kita mengakomodir 6 jenis soal. Soalnya apa saja bisa dilihat di slide ya Bapak Ibu, mengakomodir mulai dari pilihan ganda kompleks, uraian, menjodohkan, pernyataan gitu ya. Nah, kenapa ke-6 jenis soal ini Bapak Ibu? Karena ini sudah mengakomodir jenis soal yang memang digunakan di berbagai jenis ujian. Salah satunya mungkin bagi Bapak Ibu yang berasal dari satuan pendidikan madrasah aliyah, SMA, ataupun SMK, itu kan sebentar lagi ya Bapak Ibu ya, sudah mulai buka pendaftaran untuk peserta TKA. Nah ini juga mengakomodir di TKA itu yang akan keluar di dalam ujiannya adalah PG, PGK dan juga pernyataan gitu. Pernyataannya tidak berhenti di benar salah saja, tapi sudah bisa di custom gitu ya, bisa pernyataan efektif tidak efektif, pernyataan setuju tidak setuju, sesuai tidak sesuai dan sebagainya. Lalu kalau kita berbicara lagi misalnya untuk sumatif, formatif, tentu saja Bapak Ibu bisa menyesuaikan gitu ya, baik menggunakan PG, PGK, uraiankah, isian singkat, bisa disesuaikan dengan kebutuhan sumatif formatif. Kalau ingin try out UTBK, SNBT biasanya menggunakan pilihan ganda, jadi semua jenis soal ini sudah mengakomodir berbagai jenis asesmen nasional yang ada saat ini. Dan mata pelajarannya apa saja yang bisa diakomodir, semua mata pelajaran bisa diakomodir ya Bapak Ibu. TKA itu kan kalau di SD ada mata pelajaran wajib bahasa Indonesia, matematika, begitupun dengan SMP kalau berbicara dengan tingkat aliyah, SMA, SMK itu ditambah dengan bahasa Inggris dan mata pelajaran pilihan. Dan lebih jauh lagi kalau memang diperlukan untuk melakukan evaluasi atau asesmen aswaja atau Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjadi ciri khas dari LP Ma'arif. Nah ini juga bisa gitu, jadi bisa mengakomodir berbagai mata pelajaran Bapak Ibu semua. Lalu kita beralih ke sebelah kanannya lagi Bapak Ibu, di dalam Madani CBT itu koreksinya sudah secara otomatis Bapak Ibu. Nah ini tentu saja dari sisi Bapak Ibu guru mengampu mata pelajaran sangat dimudahkan dan disederhanakan proses administrasinya. Kalau biasanya mungkin kita masih harus melakukan koreksi secara manual satu persatu gitu ya. Itu kan menguras waktu ya Bapak Ibu semua. Nah, koreksinya tentu saja otomatis Bapak Ibu semua. Semua 6 jenis soal tersebut bisa dikoreksi secara otomatis. Kalau memang Bapak Ibu dalam proses evaluasi sumatif atau formatif ingin menggunakan esai misalnya salah satunya atau uraian, bahkan itu juga bisa terkoreksi secara otomatis menggunakan kata kunci begitu. Nah, Bapak Ibu tidak berhenti di situ. Selain koreksi otomatis begitu ya, nanti akan keluar skor, baik skor yang raw score ya Bapak Ibu, range 1 sampai 100 maupun skor adaptif yang memang biasanya digunakan di UTBK SNBT. Setelah itu kita akan move gitu ya ke sebelah kanannya. Nah ini ada analisis butir soal di Madani CBT kita semua. Apa sih analisis butir soal? Nah biasanya kita akan mendapatkan skor saja Bapak Ibu dalam proses ujian. Siswa A, siswa B, siswa C nilainya berapa sih? Ya sudah berhenti di situ saja. Nah harapannya Madani CBT dan kita sudah memang mengakomodir ke arah sana Bapak Ibu Madani CBT tidak berhenti di situ. Hasil ujian misalnya angkanya 50
90 begitu ya. Nah, 90-nya ini sudah bisa diinterpretasi oleh sistem Madani CBT. Diinterpretasinya seperti apa? Capaian mana sih yang masih kurang? Capaian mana yang sudah sangat baik? Itu otomatis sistem akan mengenerate itu semua Bapak Ibu. Jadi selain kita tidak perlu susah-susah mengkoreksi secara manual gitu ya, sudah otomatis semua, kita juga bisa mendapatkan analisisnya, analisis capaiannya. Tidak berhenti di analisis capaiannya, capaian mana yang sudah dan belum dikuasai oleh siswa, bahkan ada analisis butir soalnya. Tingkat kesukarannya gitu ya, sudah secara otomatis bisa di-generate di Madani CBT gitu. Dari paket soal yang diujikan, Bapak Ibu akan mendapatkan informasi soal mana sih yang dianggap mudah oleh siswa, soal mana yang dianggap sangat sulit gitu ya. Nah, nanti sebagai Bapak Ibu gitu ya yang melaksanakan proses teknisnya di dalam kelas itu bisa menggunakan data ini untuk melakukan pendalaman materi. Jadi kita tidak perlu lagi mengulas materi yang memang sudah dianggap mudah, tapi kita mungkin bisa fokus saja ke materi yang dianggap sulit dan sangat sulit. CP-nya yang mana sih? Misalnya dari mata pelajaran matematika. Ternyata siswa-siswi saya di dalam kelas itu belum terlalu menguasai bangun ruang gitu ya, tapi kalau aljabar sudah oke gitu ya. Jadi analisis tersebut bisa kita gunakan. Jadi tidak berhenti kita mendapatkan datanya saja ya Bapak Ibu, data skornya, tapi kita bisa mendapatkan lebih jauh dari sekedar data gitu. Jadi data yang kita peroleh bisa kita gunakan untuk keputusan-keputusan selanjutnya. Keputusan pendalaman materi, keputusan perlukah diadakan tryout lagi misalnya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Dan tentu saja kalau kita pindah ke sebelah kanannya lagi, itu ujiannya mode save. Nah memang ini memang sudah harus ada sebetulnya di CBT manapun Bapak Ibu ya. Nah Madani CBT juga demikian, sudah save mode atau mode save, jadi anti split screen gitu ya. Jadi screen-nya siswa itu terkunci, tidak bisa membuka tab-tab lain karena ditakutkan mungkin siswa akan membuka Google atau AI yang lain gitu ya untuk membantu selama proses ujian. Jadi tentu saja Madani CBT sudah mengakomodir mode save gitu. Tapi kalau Bapak Ibu dalam proses belajar di kelas misalnya mau menggunakan mode normal juga silahkan gitu ya. Bisa disetting oleh Bapak Ibu guru. Nah, tentu saja yang terakhir laporannya terukur gitu ya sebagai bahan tindak lanjut. Seperti yang sudah disebutkan tadi, kita bisa mendapatkan data capaian mana atau kompetensi mana sih yang perlu ditingkatkan lagi atau yang sudah bagus atau soal mana nih yang kita akan ulas kembali di dalam kelas. Nah, itu kita bisa mendapatkan laporannya Bapak Ibu secara real time. Siapa saja yang bisa mendapatkan laporannya tentu saja tidak berhenti di Bapak Ibu guru yang melaksanakan proses ujian, tapi juga lebih jauhnya mungkin ke yayasan dan ke atasnya gitu ya. Kalau kita berbicara di LP Ma'arif tentunya PW juga bisa melakukan monitoring, supervisi ke APC dan juga satuan sekolah lain di bawahnya. Seperti itu Bapak Ibu. Oke baik, selanjutnya nah sebetulnya kenapa gitu ya Bapak Ibu, kenapa ada Madani CBT? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, sebetulnya muaranya nanti akan ke peningkatan kualitas pendidikan. Jadi kita tidak berhenti mendapatkan data dari ujian gitu ya Bapak Ibu. Jadi dari ujian yang sudah terlaksana, kita berharap dengan Madani CBT ini Bapak Ibu ya tentu saja mendapatkan datanya diubah menjadi keputusan-keputusan begitu ya. Nah, keputusan ini nantinya akan diharapkan mampu meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan itu sendiri, mutu soalnya gitu ya, kompetensi siswanya dan seterusnya. Nah, lalu Bapak Ibu kalau di sebelah kanan, nah ini juga manfaat lainnya selain tadi untuk peningkatan mutu ya Bapak Ibu tidak berhenti di mendapatkan skor begitu ya. Tapi juga ada monitoring atau supervisi. Nah, seperti di slide
misalnya dari pengurus LP Ma'arif gitu ya, dari PP itu bisa melakukan monitoring atau supervisi ke PW, PW bisa melakukan supervisi atau monitoring ke PC, dan seterusnya ke satuan pendidikan di bawahnya. Nah, untuk sekolah sendiri tentu saja bisa memanage proses ujian, bisa mengolah datanya, bisa menggunakan data yang sudah di-generate otomatis dari sistem itu untuk keputusan-keputusan selanjutnya. Perlukah diadakan tryout selanjutnya atau seperti apa gitu ya dari sisi sekolah maupun yayasan gitu. Nah, mungkin kalau dari sisi sekolah atau yayasan kan ada kurikulum ya Bapak Ibu biasanya kalau yang berhubungan dengan asesmen atau ujian. Nah, ini juga bisa dijadikan sebagai alat atau fasilitas untuk monitoring juga ke guru-guru di bawahnya. Misalnya guru Niki begitu ya Bapak Ibu, kok kualitas soalnya kurang kalau dilihat dari sisi kurikulum dan kepala sekolah. Kenapa kurang? Ternyata level kognitif yang digunakan dari C1 sampai C6 kok fokusnya hanya di soal-soal lot saja atau lower order thinking, yaitu di C1 C2 hanya sekedar memahami saja begitu ya. Hanya sekedar mengulas hafalan siswa gitu. Jadi dari sisi sekolah juga bisa melakukan monitoring atau supervisi. Silakan Bu Niki bisa diubah lebih hot lagi soalnya. Bisa diubah ke arah yang lebih C3, C4, C5 misalnya seperti itu. Nah, dari sisi guru apa yang bisa dimanfaatkan? Dari sisi guru, ada hasil ujian yang memang sudah tercover selain skor juga bisa melihat capaian mana yang perlu ditingkatkan. Nah, ini juga sebagai bahan belajar lagi pendalaman materi di dalam kelas. Sebagai guru juga kita bisa menganalisis soal-soal yang kita buat juga Bapak Ibu otomatis dari sistem, ternyata soal yang kita anggap mudah itu di siswa penerimaannya ternyata sulit Bapak Ibu semua gitu ya. Berarti kita sebagai guru ada proses evaluasinya. Oh, ternyata saya masih harus melakukan pendalaman materi di capaian tersebut gitu. Jadi soal sulit, mudah itu tergenerate bukan dari sisi guru tapi memang dari sistem dan sistem mengambil datanya dari jawaban siswa begitu. Nah, dari sisi siswa apa manfaat Madani CBT ini? Nah, dari sisi siswa tentunya transparansinya ada sekali Bapak Ibu, siswa dan juga orang tua di sini konteksnya. Biasanya setelah ujian ya sudah siswa mendapatkan skornya atau memang kalau ujiannya menggunakan kertas ya dikembalikan lagi gitu ya kertas ujiannya. Kalau digital, siswa juga nanti secara otomatis setelah ujian bisa disetting bisa mendapatkan pembahasannya atau tidak bisa disetting dari sisi guru maupun pengawas yang bertugas pada sesi ujian tersebut gitu Bapak Ibu. Jadi bisa dilihat sebagai bahan belajar kembali oleh siswa di rumah. Bisa dilihat langsung di aplikasinya masing-masing. Bisa dilihat melalui aplikasi, tab maupun laptop siswa di rumah. Nah, Bapak Ibu, kita tadi sudah jauh begitu ya berbicara fiturnya seperti apa, dalamnya gitu ya, Madani CBT ini. Nah, sebetulnya kalau kita kembali lagi gitu ya flashback ke belakang, kenapa sih ada program Madani CBT ini Bapak Ibu semua? Nah, biasanya karena ujiannya itu digital Bapak Ibu. Nah, jadi siswanya itu belum terlalu siap biasanya, grogi gitu ya. Kalau bahasa kerennya mental block gitu ya. Nah, grogi gitu ya. Karena kenapa? Groginya belum terbiasa dengan asesmen digital gitu ya. Karena kalau dari pemerintah itu kan misalnya TKA, simulasi TKA atau pra TKA-nya kan sesinya terbatas ya Bapak Ibu, sesi untuk simulasi pra TKA-nya gitu ya. Jadi kalau di Madani CBT bisa diakomodir. Jadi siswanya lebih siap gitu ya secara mental. Grogi-groginya bisa lebih dikurangi lagi Bapak Ibu. Sudah lebih siap menghadapi asesmen digital. Nah, ini juga diharapkan nantinya mampu meningkatkan kepercayaan diri siswa karena sudah terbiasa dengan asesmen digital, sudah terbiasa melihat layar pada saat ujian, lalu juga biasanya adalah tipe soal. Nah, Bapak Ibu, mungkin kalau pilihan ganda sudah terbiasa, pilihan ganda kompleks juga mungkin beberapa sudah terbiasa. Nah, kalau pernyataan mungkin ada yang belum terlalu terbiasa mengerjakan soal-soal pernyataan gitu ya, efektif tidak efektif, setuju tidak setuju. Nah, ini dengan adanya Madani CBT, nah ini diharapkan ada proses adaptasi atau pembiasaan terhadap tipe-tipe soal tersebut. Dan juga
standar soal yang ada di TKA nanti, asesmen nasionalnya, itu juga diharapkan juga sudah bisa dirasakan oleh siswa. Oh, ternyata soalnya tuh akan seperti ini gitu ya, akan lebih banyak menganalisis misalnya daripada hanya sekedar lot saja gitu. Jadi sudah terbiasa siswanya dengan soal-soal yang lebih ke arah analitik, mengaplikasikan gitu ya, atau soal-soal yang lebih HOTS gitu. Nah, dari sisi sekolah tentu saja ini juga banyak sekali manfaatnya Bapak Ibu. Nah, ini kan biasanya mungkin hard copy gitu ya, rawan hilang, rawan rusak, dan dengan Madani CBT kan tidak berbicara melulu di TKA ya Bapak Ibu, kita berbicara juga di sumatif formatif, di daily-nya atau di kesehariannya. Nah, ini biasanya kan masih menggunakan mungkin hard copy gitu ya, mungkin secara biaya juga lebih membengkak. Nah, tapi kalau dengan digital itu kan lebih paperless ya, udah tidak perlu menggunakan kertas lagi. Nah, ini juga datanya tersimpan secara rapih dan aman gitu ya di sistem, dan tentu saja waktu mengoreksinya juga jauh lebih sebentar, bahkan tidak perlu mengoreksi ya Bapak Ibu gitu Bapak Ibu. Dan biasanya kita sulit sebagai guru untuk mengukur tingkat kesukaran soal. Bisa dibayangkan kalau kita ujiannya hard copy, lalu kita harus menganalisis satu rombel mungkin 25 sampai 30 siswa, mungkin rombel 71, 72, 73, nah itu dikali saja mungkin 90, 100 siswa lebih, kita harus menganalisis soal mana yang dianggap sukar. Itu kan memakan waktu ya Bapak Ibu, bisa seminggu, 2 minggu lebih begitu ya. Tetapi dengan adanya Madani CBT ini, semua proses itu bisa diringkas gitu ya. Jadi Bapak Ibu atau pihak sekolah langsung saja fokus CP mana yang belum tercapai, soal mana yang masih dianggap sulit, ayo kita lakukan pendalaman materi, ayo kita lakukan tryout ulang. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, jadi diharapkan dengan adanya Madani CBT ini akan mendukung semua asesmen nasional terintegrasi yang ada saat ini, begitu ya, baik untuk UTS, UAS, asesmen diagnostik, TKA, Olimpiade, bahkan sampai UKG gitu. Jadi tidak berhenti di siswanya saja Bapak Ibu, barangkali nanti dari satuan sekolah ataupun dari Bapak Ibu pengurus PW, PC begitu ya, ingin mengadakan UKG juga bisa mengukur sejauh mana kualitas guru-guru yang ada begitu ya, baik mengukur kualitas secara pedagogiknya maupun profesionalnya sesuai dengan mapel yang diampu masing-masing Bapak Ibu guru begitu. Dan tentu saja ada uji aswaja juga yang bisa diakomodir. Tadi juga Pak Ogi sudah menyampaikan ya, LP Ma'arif itu kan ciri khasnya ya, mapel yang menjadi ciri khasnya adalah aswaja atau ahlus sunnah wal jamaah. Nah, ini juga bisa dijadikan salah satunya gitu ya untuk menguji sejauh mana sih anak-anak didik kita itu memahami aswaja, dan kalau perlu diuji ya silahkan. Nanti boleh dijadikan olimpiade aswaja atau apa, nah itu boleh sekali. Itu bagi Bapak Ibu di PW, PC, dan satuan pendidikan di bawahnya. Begitu Bapak Ibu, sampai di sini dulu. Saya buka pertanyaan, barangkali silakan Bapak Ibu. Ada pertanyaan dulu sampai sini Bapak Ibu semua boleh? Atau coba saya intip di kolom chat. Oke, sebentar. Silakan. Dengan Bapak siapa, dari mana nih Bapak? Masya Allah dari Papua Selatan. Silakan, silakan Bapak.
Baik, terima kasih Bapak. Bagi Bapak Ibu yang lain, boleh silakan saya catat dulu, diakumulasi dulu pertanyaannya. Oke, cukup Bapak Ibu atau coba saya cek di kolom. Oke. Oh, langsung dijawab aja kali Mbak Niki. Oke, baik. Mas Nasrul, nanti untuk budget boleh Mas Nasrul ini ya. Boleh, siap. Nanti Sama. saya akan ada satu slide yang akan membahas ini. Oke, baik. Nanti untuk terkait hosting mungkin Mas Dimas nanti boleh dibantu dari tim Arif. Oke, Mbak Niki. Silakan Mas Dimas. Halo, suara saya terdengar jelas? Assalamualaikum. Oke. Salam kenal Pak. Baik. Jadi untuk yang pertanyaan pertama Bapak, bagaimana mungkin terkait dengan pengolahannya, apakah harus diinstal dan lain-lain? Nah, cukup aktivasi saja dengan email Bapak. Jadi tidak ada instalasi yang secara perangkat yang harus dilakukan. Nah, nanti cukup menginstal seperti biasa aplikasi pada umumnya ya untuk siswa maupun guru, ataupun nanti menggunakan browser juga cukup gitu ya kalau dia menggunakan laptop ya. Jadi tidak perlu ada yang namanya proses instalasi perangkat dan lain-lainnya. Itu yang pertama, jadi cukup seperti layaknya menggunakan aplikasi, aktivasi email, kemudian download aplikasinya dan sudah siap digunakan. Nah, yang kedua, pertanyaan yang menarik juga tadi, bagaimana dengan kondisi server? Apakah ini hosting lokal? Kita menggunakan cloud hosting, Pak. Jadi tidak ada perlu install server lokal. Jadi kita akan menyesuaikan, insya Allah server kita akan nantinya di Ma'arif NU Digital ini akan menyesuaikan berbagai macam atau banyaknya user yang akan menggunakan nanti, sehingga meminimalisir insya Allah terjadinya kendala-kendala yang mungkin sangat dikhawatirkan sama Bapak Ibu semuanya. Kalau misalkan usernya banyak, kita punya santri banyak, itu sudah menjadi salah satu kewajiban dari Ma'arif NU Digital untuk menjaga kelancaran hal tersebut, Bapak. Jadi tidak perlu khawatir terkait dengan server, karena kita memang sudah basicnya menggunakan cloud hosting yang nantinya juga disesuaikan dengan berapa jumlah user yang akan siap menggunakan ujian, yang mau menggunakan nantinya dan lain-lainnya nanti, seperti itu. Mungkin itu kalau untuk berkaitan dengan yang terakhir tadi kalau tidak salah admin ya, bagaimana menyesuaikan admin dan lain-lain gitu ya Bapak ya. Itu tadi cukup yang bagian terakhir admin dengan anaknya siswa-siswanya ya. Ini juga sebenarnya jawaban saya sama seperti jawaban yang pertama, jadi nanti tinggal cukup diaktifasi sesuai dengan kebutuhan sekolahnya, mau ada adminnya berapa, kemudian kurikulumnya ada berapa, karena memang role ataupun peran akun di Ma'arif NU Digital ini nanti sangat bisa menyesuaikan kebutuhan sekolah. Oh, di sekolah saya ada kesiswaannya 2, ada stafnya sekian, ada kepala sekolahnya pasti 1 gitu ya. Terus kurikulumnya dan lain-lainnya nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan saat aktivasi menggunakan Ma'arif NU Digital. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya jawab. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mas Dimas. Tadi ada satu pertanyaan lagi yang belum terjawab, yaitu terkait standarisasi kompetensi, betul ya Bapak? Tadi yang dari Papua. Nah, oke, baik. Nah, terkait standarisasi kompetensi, kalau berbicara TKA, itu soal-soal dari Madani CBT itu sudah mengikuti capaian atau elemen dan juga deskripsi capaian atau kompetensi yang sesuai dengan edaran dari Kemendikdasmen gitu ya. Misalnya kalau di bahasa Indonesia ya memang ada 3 elemen dari SD sampai SMA itu sama, tekstual, inferensial, evaluasi, dan apresiasi. Misalnya salah satu contohnya kita akan mengikuti sama persis sesuai dengan edaran dari
Dikdasmen, seperti itu Bapak. Tapi kalau dari satuan sekolah ingin membuat sendiri begitu ya, mungkin tryout tambahan atau mungkin untuk sumatif, formatif, nah itu dikembalikan lagi untuk capaiannya atau kompetensinya disesuaikan lagi dengan kebutuhan yang ada di sekolah. Seperti itu Bapak. Apa sudah menjawab? Assalamualaikum warahmatullahi Oke, silakan. Hati-hati di jalan ya. Oke, Aji mumpung ya. Jauh-jauh nih soalnya ya dari Papua ya. Sembarangan. Ya. Pulang ya, hati-hati ya. Jemput kagak ya? Yang nanya siapa? Umar. Lumayan. Berapa menit dari sini? Bagian. Oke, baik Bapak. Saya bantu jawab, nanti kalau memang ada poin yang kurang boleh Mas Dimas menyambung ya. Oke, untuk mendapatkan user nanti dari satuan sekolah cukup melampirkan nama lengkap dan juga email gitu. Nanti ini kondisinya menyesuaikan. Mbak Niki, Oh ya, silakan. mungkin nanti saya untuk registrasi itu saya akan menjelaskan secara detail untuk kapan mereka akan mendapatkan bagaimana cara untuk bisa masuk ke dalam Madani CBT. Mungkin lanjut yang poin yang pertanyaan kedua tadi ya, mengenai terkait sebenarnya memang ada info yang mungkin memang belum tersampaikan mengenai Ma'arif NU Digital karena memang izin Pak, Madani CBT adalah program atau bagian fitur dari Ma'arif NU Digital. Jadi memang Ma'arif NU Digital itu sudah berbentuk aplikasi yang di dalamnya sudah ada LMS, CMS, dan SMS-nya gitu. Seperti itu. Jadi memang Ma'arif NU Digital ini itu satu kesatuan lengkap aplikasi. Nah, untuk Madani CBT itu hanya satu fitur, Pak. Yang kita buka, salah satunya fitur dari SMS yang kita punya. Sistem manajemen school manajemen system. Jadi, di situ nanti ada absensi, ada penerimaan siswa baru, nanti udah ada administrasi. Ujian itu adalah salah satu fitur yang programnya namanya adalah Madani CBT. Jadi memang kita sampaikan di awal itu Madani CBT adalah bagian dari Ma'arif NU Digital. Seperti itu Pak. Jadi memang penawarannya, nanti saya akan jelaskan, penawarannya adalah ketika menggunakan masuk ke Ma'arif NU Digital, untuk registrasi Ma'arif NU Digital, itu otomatis akan mendapatkan Madani CBT. Tapi ketika hanya mendaftar untuk Madani CBT, untuk semua fitur ditutup, hanya terbuka untuk Madani CBT-nya saja. Seperti itu Pak Umar. Gitu. Mungkin untuk menyingkat waktu, saya akan menjelaskan mengenai langsung teknisnya saja ya. Jadi ini akan merangkum semua jawaban atau pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti akan timbul gitu. Ini saya sedikit akan share screen. Terlihat ya Bapak Ibu ya. Nah,
Ini adalah flyer yang nanti mungkin beberapa wilayah sudah mendapatkan ya, karena kemarin itu baru dikirimkan ke pengurus PW, mungkin baru ke ketua-ketua saja yang baru menerima ini. Jadi tadi sudah dijelaskan sama Mbak Niki mengenai tadi ada pertanyaan mengenai harga untuk registrasinya kita bayarnya berapa dan lain-lain. Kita untuk pembiayaan sistem dan lain-lain kita hanya mengenakan harga itu di harga 50.000 Bapak Ibu ya. Jadi memang program yang dilaksanakan oleh pusat yaitu 5 asesmen modern terintegrasi yang akan dilaksanakan oleh pusat. Selebihnya selama setahun sekolah bebas untuk menggunakan Madani CBT ini. Jadi sekolah bisa secara mandiri yang seperti tadi dijelaskan oleh Mbak Niki ya. Jadi sekolah mau try out setiap minggu atau setiap bulan gitu kan. Atau nanti untuk TKA gitu. Jadi nanti kalau misalnya tadi Bapak Umar juga menanyakan kalau kita bisa kita memberikan asesmen sendiri atau soal-soal. Kita memberikan untuk soal-soal Madani CBT. Silakan Pak, Bapak bisa menerapkan langsung di sekolah Bapak masing-masing. Jadi misalnya Bapak punya soal sendiri, Bapak bisa mengadakan tryout mandiri di sekolah. Jadi memang Madani CBT ini adalah bagian fitur dari Ma'arif NU Digital. Di sini saya jelaskan lebih mengenai manfaat Madani CBT ya. Tadi sudah dijelaskan sama Maniki menghemat waktu, mengurangi penggunaan kertas, terus meminimalisir kecurangan ujian. Jadi memang sudah di-lock, nanti ketika ujian itu sudah tidak bisa buka apapun ya Pak. Itu hanya admin yang nanti akan mengaturnya. Lalu hasil ujian dapat diakses real time, terus terintegrasi dengan Ma'arif NU Digital. Jadi memang sudah terintegrasi Pak. Jadi mungkin nanti saya akan jelaskan, jadi memang saya harus sampaikan kepada Bapak Ibu pengurus wilayah, untuk Ma'arif NU Digital ini sudah ada di Play Store dan di iOS. Jadi Bapak-Bapak bisa langsung akses setelah mendapatkan akun, setelah memberikan nama, email yang tadi sudah disampaikan Mbak Niki, itu langsung sudah bisa mengakses Ma'arif NU Digital. Nah, di dalamnya sudah ada Madani CBT gitu. Lalu Madani CBT ini memang dikhususkan untuk program pusat, yaitu untuk 5 agenda asesmen modern terintegrasi. Baru 2 Bapak Ibu untuk tes akademik, tes TKA, lalu untuk yang UTBK. Kita masih mendiskusikan apalagi ini yang harus kita ujikan untuk 5 agenda ini. Ini masih berjalan. Lalu yang tadi adalah unlimited mandiri tes, itu yang saya sampaikan. Jadi memang ini latihannya tanpa batas. Bapak Ibu bisa melakukan ini di sekolah masing-masing. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah pernah berlangganan dengan vendor yang lain, mereka mengadakan sesekali waktu berbayar misalnya 20.000 hanya sekali Bapak Ibu. Mereka melaksanakan 3 kali bayar 50.000. Tapi Bapak Ibu tidak bisa menggunakannya bebas di sekolah masing-masing. Ini untuk fitur Madani CBT, kita buka aksesnya. Selama setahun Bapak Ibu bisa menggunakan Madani CBT. Apalagi ketika Bapak Ibu sudah berlangganan Ma'arif NU Digital, itu banyak fitur yang nanti akan bisa Bapak Ibu gunakan. Seperti tadi absensi digital, terus untuk pendaftaran siswa baru, lalu salah satunya juga ada di situ ujian nasional. Nah ini saya sampaikan. Nah ini yang paling penting tadi, caranya bagaimana? Jadi memang saya sudah memberikan pendataan. Tadi sudah disampaikan oleh Kanda Ogi mengenai pendataan Satdik. Jadi memang kita harus data lagi nih sekolah-sekolah yang memang mau mengikuti Madani CBT. Itu adalah acuan kita untuk memberikan akun Bapak Ibu. Jadi memang kalau misalnya nanti Bapak Ibu scan QR yang ada di sini, itu akan muncul di halaman ini Bapak Ibu. Nah, ini nggak hanya terbatas sekolah saja yang mengisi. Ini saya mohon kepada Bapak Ibu pengurus wilayah untuk bisa mengisi ini juga. Sebenarnya ini
diisi dari pusat ya Bapak Ibu ya, sampai ke siswa atau bahkan ke orang tua wali murid. Jadi kita mempunyai database sekolah-sekolah mana aja nih yang sudah menggunakan Ma'arif Digital, dan data ini akan saya berikan nanti balik ke Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu nanti mempunyai ini data yang benar-benar up to date, yang memang nanti data tersebut bisa Bapak Ibu gunakan untuk acuan sebagai Bapak Ibu mengadakan tryout di wilayah Bapak Ibu masing-masing, seperti itu. Saya pikir masih ini nggak ditambah ya. Ini ya. Oh iya. Sebentar Bapak Ibu ya. Nah, ini nanti kalau Bapak Ibu scan di flyer ini, nanti akan diarahkan Bapak Ibu sebagai apa? Pengurus PP, pengurus PW, PC, atau kepala sekolah, atau guru, atau sebagai siswa. Ini semua akan disebar Bapak Ibu. Nah, di situ ada acuan-acuan atau cara mekanisme untuk bisa dapat mengakses Ma'arif NU Digital atau hanya untuk Madani CBT saja di situ. Nah, di sini kalau untuk Ma'arif NU Digital harganya 350.000. Terus untuk Madani CBT itu hanya 50.000 Bapak Ibu. Setahun Bapak Ibu unlimited untuk bisa mengakses, bisa mengadakan ujian setiap saat bersama bersama guru dan bersama siswa gitu. Jadi memang program ini memang kita berikan untuk satuan pendidik, khususnya untuk satuan pendidik yang memang di bawah naungan LP Ma'arif gitu. Jadi memang saya izin sama Bapak Ibu, jadi memang nanti Bapak Ibu cukup isi ini aja ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu scan, saya harap semua pengurus isi mulai dari pusat sampai pendidikan, karena ini menjadi acuan untuk nanti sebagai admin untuk monitoring. Ketika nanti Bapak sebagai apa nih? Sebagai motif adminnya atau sebagai apa? Jadi misalnya nanti Bapak di sini sebagai ketua PW, Bapak Ibu nanti bisa mengetahui sekolah-sekolah yang memang sedang mengikuti ujian dan lain-lain, seperti itu. Singkatnya seperti itu ya Bapak Ibu ya, gitu. Nah, ini saya lanjut yang terakhir, yang tadi sudah disampaikan oleh Kanda Ogi, yaitu mengenai apa sih kelanjutan dari yang kita meetingkan hari ini. Saya minta kami sebagai tim digital Ma'arif Digital, kamu meminta dukungan kepada Bapak Ibu semua untuk mendukung program ini, gitu. Jadi kami mempersilakan kepada wilayah yang memang ingin kami berikan sosialisasi langsung. Jadi lanjutannya adalah dari kegiatan ini adalah sosialisasi langsung ke wilayah-wilayah, gitu. Jadi memang kalau sudah disepakati, kami akan bergerak ke wilayah-wilayah dengan sekolah-sekolah yang mau kami berikan sosialisasinya. Lalu yang kedua adalah kemarin di Jawa Timur kami sudah membentuk panitia digitalisasi. Jadi kami berharap setiap wilayah itu ada panitia digitalisasinya untuk mensosialisasikan Ma'arif NU Digital ini, yaitu tim. Jadi mungkin itu bisa dari operator sekolah atau tim IT yang ada di sekolah masing-masing, itu bisa menjadi bagian tim digitalisasi Ma'arif NU Digital ini. Lalu yang ketiga yang tadi sudah saya sampaikan adalah mensukseskan 5 agenda asesmen. Jadi memang nanti mungkin kita akan melakukannya di bulan September, di akhir tahun, di awal tahun, terus di bulan Maret, dan terakhir mungkin di pas kenaikan kelas ya mungkin ya Bapak Ibu ya. Untuk yang SMA, untuk UTBK dan lain-lain gitu. Lalu kami yang keempat adalah kami mohon kepada Bapak Ibu semua untuk mensosialisasikan informasi ini ke seluruh satuan pendidikan yang ada di LP Ma'arif. Jadi misalnya hanya mensosialisasikan aja Ibu, menginformasikan. Saya berharap ini bisa
diketahui oleh seluruh satuan pendidikan. Jadi mereka bisa menikmati fitur-fitur yang memang ada di Ma'arif NU Digital, atau mereka juga bisa melaksanakan asesmen agenda. Memang agenda asesmen yang kita lakukan ini memang diperuntukkan untuk seluruh sekolah yang ada di LP Ma'arif di seluruh Indonesia itu. Nah, ini yang terakhir. Ini yang tidak kalah pentingnya adalah dukung pendataan anggota keanggotaan di LP Ma'arif untuk kelembagaan. Jadi memang ini kita data ulang dari pengurus pusat sampai satuan pendidikan, karena memang ada beberapa data yang memang masih belum update. Itu juga bisa nanti kita berikan kepada Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa tahu nih, kalau kita melihat di data di Kemendikbudristek, kita harus masukkan nomor NISPN-nya dulu ya. Jadi memang itu satu-satu. Tapi kalau misalnya kita sudah punya sendiri data di LP Ma'arif NU, itu kita untuk datanya, terus untuk kita membuat kegiatannya sangat mudah. Seperti itu. Jadi saya rasa seperti itu ya Bapak Ibu, karena memang tujuan dari acara ini adalah memang untuk mensosialisasikan program Madani CBT ini gitu. Jadi saya berharap ini bisa diketahui oleh seluruh satuan pendidikan, program yang akan dilaksanakan oleh tingkat pusat. Saya pikir itu ya. Mungkin ada pertanyaan, mungkin kita bisa diskusi untuk kemajuan Ma'arif NU Digital ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe Pak Kiai. Kami dari LP Ma'arif Sulawesi Tengah. Terima kasih kami diberi ruang ikut sosialisasi agenda berkaitan dengan asesmen, 5 asesmen berkaitan UTBK. Jadi ini baru batas asesmen Pak ya. Ada tadi teman kita bertanya, dari 5 fitur itu masih adakah kemungkinan ke depan untuk ada penambahan fitur? Misalnya ketika ada fitur tersedia, misalkan fitur tentang perangkat pembelajaran. Nah, ketika kita buka fitur itu, seluruh bentuk-bentuk perangkat pembelajaran, materi, metode, pengayaan dari pembelajaran itu ada di fitur itu. Sehingga kesamaan persepsi pendapat, pengetahuan, dan pengalaman di seluruh Ma'arif se-Indonesia itu akan dapat diketahui jika berkeinginan, berkemauan tinggi untuk membuka fitur itu dan mereka mendapatkan fasilitas. Misalkan kami di Sulawesi Tengah, ada Ma'arif yang berada di pelosok desa, pelosok kepulauan. 3 kali, 4 kali naik perahu baru bisa sampai dari banggai laut, naik perahu 4 kali, sambung perahu baru bisa sampai di tempat itu. Tapi alhamdulillah berkat informasi dari mahasiswa yang kami bina di kampus UIN Dato Karama Palu mengatakan sewaktu-waktu jaringan bagus Bunda Doktor. Jadi kami berharap ke depan terlepas dari 5 agenda asesmen yang kita tawarkan melalui sosialisasi ini Pak Kiai, Pak Doktor, orang tua kami yang terhormat, yang di pusat, kami berharap ke depan ada fitur-fitur yang lainnya. Tidak menutup kemungkinan kita bisa sharing pengalaman, pengetahuan. Tidak hanya sifatnya top down, tapi bisa saja button up, menawarkan solusi atau informasi. Dan terakhir, maaf, jikalau ada fitur sedemikian itu bisa ditambahkan juga melakukan deteksi pembuatan baseline data, baik itu pengajarnya, peserta didiknya. Karena kenapa? Kita mau mengejar mutu lulusan atau output dari satu lembaga yang kita bina di berbagai daerah, tetapi sangatlah tidak elegan kalau kita tidak ada keinginan untuk mengetahui seberapa banyak, seberapa kuat tenaga-tenaga pendidik kita yang berada di daerah. Statusnya apa? Apakah PNS, ASN, ataukah kontrak, atau separuh waktu, dan apakah itu hanya mengajar lepas? Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kata dari kami dari Ma'arif Sulawesi Tengah, Ibu Gusnari Wahab Tabe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu terima kasih atas masukannya. Jadi memang seperti yang saya disampaikan Bu, untuk pembelajaran memang itu jadi gini Bu, memang ini harus jadi memang
kegiatan hari ini adalah memang untuk membahas secara khusus mengenai Madani CBT. Tapi tadi saya sudah sampaikan, Madani CBT ini adalah bagian dari Ma'arif NU Digital, di mana Ma'arif NU Digital itu sudah masuk di dalamnya adalah fitur pembelajaran, Ibu. Jadi memang mungkin Mas Dimas bisa bantu saya untuk menjawab, Mas Dimas. Ya baik, Mas Nasrul, saya bantu jawab mungkin ya. Oke. Baik Bapak Ibu, jadi kalau tadi kan kita berbicara bersama-sama itu terkait Madani CBT. Nah sebetulnya kalau lebih umumnya lagi gitu ya, di atas program Madani CBT itu kan ada Ma'arif NU Digital. Nah di Ma'arif NU Digital itu programnya tidak berhenti di Madani CBT saja, tapi ada 3 fitur unggulan. Yang pertama adalah CMS atau Content Management System, yang kedua adalah LMS Learning Management System, dan yang ketiga adalah School Management System atau SMS gitu ya. Nah, di CMS atau Content Management System, nah di sini Bapak Ibu bisa memanage atau mengelola kontennya menggunakan konten yang siap pakai maupun membuat konten sendiri. Tahu mau berkreasi sendiri Bapak Ibu guru juga bisa. Mau menggunakan konten yang sudah tersedia juga bisa. Terkait perangkat pembelajaran seperti modul ajar dan seterusnya itu biasanya di setiap rencana pembelajaran atau lesson plan yang sudah ada di CMS itu sudah dilampirkan modul ajarnya dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu kalau memang mau dimodifikasi. Seperti itu Bapak Ibu untuk terkait konten pembelajarannya. Nah setelah kontennya sudah diolah, Bapak Ibu bisa memberikan penugasan ke siswa melalui learning management system. Nah itu bisa berbagai mode pembelajaran, bisa hybrid, bisa online, offline, seterusnya, bisa flip classroom. Jadi berbagai macam metode belajar bisa kita pakai gitu, kita gunakan, mau di dalam kelas maupun memang siswanya di rumah juga bisa. Begitu Bapak Ibu, melalui aplikasi, tab, laptop, komputer semuanya bisa proses pembelajarannya. Itu LMS. Nah, tidak berhenti di situ. Proses pembelajarannya itu juga kita bisa tarik nilainya atau ada penilaian yang bisa kita ambil. Misalnya ada dijadwalkan jadwal belajar gitu ya di rumah. Ternyata siswa mengerjakan misalnya interaktif video, ada flashcards, misalnya ada kuis. Nah, itu nilainya otomatis juga akan masuk gitu ya ke sistem proses belajarnya. Nah, lebih jauh lagi ada SMS atau School Management System di Ma'arif NU Digital juga. Nah, ini kaitannya lebih banyak ke arah administrasi Bapak Ibu semua, mulai dari proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Nah, itu prosesnya bisa terintegrasi menjadi satu dalam satu sistem. Setelah itu ada absensi yang mengakomodir berbagai jenis absen gitu ya. Absen sekolah, absen belajar, absen ekskul, absen kegiatan sekolah, dan berbagai opsi absennya. Bisa manual, bisa QR, bisa fingerprint, bisa live juga menggunakan geolokasi Bapak Ibu semua. Setelah itu selain absensi juga ada e-rapor tentunya yang terintegrasi juga dengan ujian. Jadi setelah ujian secara digital begitu ya, nanti juga terintegrasi bisa diimpor datanya ke e-rapor. E-rapor pun nanti mengakomodir berbagai jenis rapor Bapak Ibu, mulai dari rapor bulanan bisa, rapor semesteran bisa, rapor portofolio juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu semua. Ada 6 jenis rapor yang bisa diakomodir juga. Ada keuangan juga yang bisa dimanfaatkan Bapak Ibu semua. Jenis rapor. Begitu, semoga clear ya Bapak Ibu terkait Ma'arif NU Digital gitu. Jadi program Madani CBT itu adalah salah satu program yang ada di Ma'arif NU Digital begitu. Jadi semoga terjawab ya Bapak Ibu, tadi ada yang request dari Pak Umar gitu ya. Bisa nggak pembelajarannya juga termasuk? Sudah ada gitu kalau di Ma'arif NU Digital. Begitu Bapak Ibu, barangkali ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Pak Umar angkat tangan lagi. Oke. Silakan Pak Umar.
Iya benar. Oke. Baik, siap, Pak Umar. Jadi memang tadi sudah saya sampaikan, sebenarnya ini pancingan aja sih tadi ya Pak. Jadi memang kami juga menunggu respon dari ke wilayah untuk mengundang kami untuk bisa bersosialisasi ke setiap wilayah. Jadi kalau misalnya kalau Papua jauh, kita mungkin bisa Zoom dulu ya Pak. Jadi mungkin kita bisa berikan akun trialnya bisa Pak. Jadi Bapak nanti bisa buka, bisa masuk ke Ma'arif Digital, Bapak bisa coba semua fitur. Mungkin Bapak juga bisa berikan. Jadi memang nanti kita juga akan berikan fitur free untuk pengurus ya. Jadi memang nanti ini harus dicoba gitu. Jadi nanti khusus untuk pengurus wilayah itu kita akan berikan free akunnya. Jadi mereka Bapak Ibu bisa coba dulu seperti apa sih Ma'arif Digital, terus fitur-fiturnya apa saja. Nanti mungkin itu juga bisa jadi makanya tadi saya sampaikan tindak lanjut dari kegiatan ini adalah kami ingin mohon untuk dibentuk tim digitalisasi di setiap wilayah. Jadi itu nanti untuk perpanjangan informasi dari Ma'arif Digital untuk disampaikan ke satuan pendidikan. Jadi ketika nanti itu kita bisa bikin kegiatan secara asal Pak di satu wilayah. Jadi memang sebenarnya kami dari tim Ma'arif Digital minta persetujuan dari Bapak Ibu Ketua Wilayah untuk kami bisa mensosialisasikan kegiatan ini. Jadi memang kalau kita bahas di sini Pak Umar mengenai Ma'arif Digital itu nggak akan selesai karena kemarin di Ma'arif SMK Ma'arif dan SMK Ma'arif Grogol itu aja untuk pelatihannya itu sampai 3 hari gitu. Jadi memang ini benar-benar harus kita sampaikan informasi mengenai aplikasi Ma'arif. Kita punya aplikasi Ma'arif. Kita juga punya program asesmen yaitu Madani CBT. Itu dulu yang kita sampaikan. Kita butuh persetujuan dari pengurus wilayah untuk kita bisa mensosialisasikan program ini. Jadi ketika Bapak Ibu sudah memberikan kami izin, kami akan langsung bergerak ke wilayah-wilayah dengan dimulai nanti untuk membentuk tim digitalisasi di setiap wilayah. Baru nanti kita jadwalkan wilayah mana dulu yang sudah siap gitu untuk bisa kami sosialisasikan mengenai Ma'arif Digital dan untuk Madani CBT ini. Jadi memang kami mohon izin sama Bapak Ibu pengurus wilayah, kami dari tim Ma'arif Digital siap untuk bisa mensosialisasikan ini ke setiap wilayah-wilayah. Jadi memang ini informasinya nggak bisa langsung kita kumpulkan semua wilayah, nggak bisa Bapak Ibu. Mungkin gabungan beberapa provinsi mungkin bisa gitu. Kemarin yang sudah setuju kami sudah diskusi dengan beberapa ketua wilayah. Saya terima kasih untuk dukungannya seperti dari Jawa Barat, dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, dari Lampung, dari DIY, terus dari Banten, itu sudah memberikan dukungannya. Mohon maaf, saya akan juga coba sosialisasikan ini. Saya akan komunikasikan dengan beberapa pengurus wilayah juga mengenai Ma'arif Digital ini, Bapak Ibu. Terima kasih masukannya Pak Umar. Memang kami menunggu undangan dari Bapak Ibu untuk bisa kami mensosialisasikan program ini. Kalau Bapak tadi bilang sangat murah,
memang sangat murah sekali Pak. Kami berikan khusus harga yang memang terjangkau, yang bisa Ma'arif tidak rasa keberatan untuk di siswa. 50.000 sangat terjangkau sekali Pak untuk 50.000. Ya, jadi kami berikan kelonggaran juga. Untuk 50.000 ini nggak langsung bayar Pak. Pakai dulu nggak apa-apa. Bisa dicicil 2 kali, bayar 25.000 nggak masalah. Yang penting satuan pendidikan bisa mendapatkan akses dahulu ke Ma'arif NU Digital, seperti itu. Saya pikir itu mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu, karena memang tujuan kami adalah satu, minta izin, yang kedua kita ingin membentuk tim di setiap wilayah digitalisasi, yang kedua kita mohon izin juga untuk pendataan sekolah-sekolah yang memang mau menggunakan Ma'arif NU Digital atau Madani CBT ini, seperti itu Pak. Kami siap diundang ya Pak, berarti ya Pak, di Papua ya Pak. Saya di kolom chat itu, di flyer itu ada nomor saya udah. Di kolom chat itu, di flyer itu itu nomor saya. Jadi mungkin jika ingin komunikasi secara langsung, saya juga ada beberapa tim. Di beberapa wilayah tim kami sudah ada yang siap mungkin untuk mendampingi Bapak Ibu jika memang dirasakan perlu pendampingan untuk program ini, seperti itu. Kalau ada waktu Pak Mar, kami mau ke Merauke. Sampaikan ke Wakil Bupati aja. Oh siap, makasih banyak. Ya. Bisa Ustadz kalau swasta, tetapi dia afiliasi Jamiah Nahdlatul Ulama. Afiliasi ya, kategorinya afiliasi. Ya, oke. Ya. Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang ingin disampaikan? Mungkin ada yang, mohon maaf saya harus sampaikan, ada yang tidak setuju dengan program ini, jadi memang saya pikir semuanya setuju ya Bapak Ibu ya, karena memang ini untuk peningkatan mutu pendidikan di Ma'arif ke depannya. Saya yakin dalam jangka waktu beberapa tahun akan ada perubahan untuk prestasi anak-anak di sekolah. Karena memang anak-anak harus terbiasa ya dengan digitalisasi yang memang harus sudah diterapkan di sekolah, seperti itu. Oke, baik. Mungkin nanti saya izin untuk menghubungi. Oh iya, Bapak Ibu silakan mengisi daftar absen ya. Mungkin nanti kita akan dari tim Ma'arif akan menghubungi Bapak Ibu. Izin untuk bisa itu. Saya pikir itu ya, Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Niki, Mas Dimas juga tim Ma'arif Digital. Ada lagi? Oke, terakhir ya, Bapak Ibu sekalian, memang di Zoom itu agak terbatas waktunya. Yang kedua, terkait dengan hal yang sangat teknis seperti ini, akan sulit kita bisa aplikasikan secara virtual Zoom. Maka itu kami meminta kepada seluruh wilayah untuk menyampaikan kepada tim kami terkait dengan schedule jadwal untuk dapat koordinasi dengan satuan pendidikan atau PC yang berminat untuk mengembangkan ini. Kami tidak akan melakukan proses pemaksaan kepada Bapak Ibu sekalian, tapi saya sebagai Sekretaris LP Ma'arif PBNU meyakini bahwa program ini akan berkelanjutan. Walaupun kita tahu bahwa bulan ini juga akan ada regulasi terkait dengan muktamar. Tetapi program digitalisasi LP Ma'arif PBNU tetap akan jalan terus sebagai bagian transformasi program Digdaya PBNU. Saya kira itu yang saya sampaikan sebagai penutup dalam momentum ini. Terima kasih saya ucapkan, mohon maaf segala kekurangan,
tetapi kami punya ikhtiar mengabdi untuk bagaimana satuan pendidikan kita bisa berkembang dengan baik, bersaing secara kualitas, dan memiliki kompetensi yang terakreditasi, proses asesmennya juga bagus, sehingga memiliki nilai kompetisi satuan pendidikan, mulai dari ekosistem pendidikan semuanya, guru, tenaga pendidikan, murid-murid, dan lain sebagainya bisa berkompetisi secara nasional. Terima kasih sekali lagi pada tim Digital Ma'arif yang diketuai oleh Pak Haji Nasrul lah. Semoga kegiatan ini berkelanjutan seterusnya, dan teman-teman wilayah juga sehat untuk mengabdi di Jamiah Nahdlatul Ulama. Kita belajar untuk berorganisasi yang profesional, yang tersentral, satu atap dan lainnya. Bahkan sistem proses izin operasional dan lainnya aja sudah satu pintu atapnya, Pak, melalui OSS, BKPM, sehingga masa kita sebagai organisasi besar tidak bisa melakukan hal yang sama. Nah, ada platform kita, aplikasi kita yang diinisiasi oleh tim anak-anak NU, kita tidak mau menggunakannya. Saya tahu betul, saya hafal bahwa banyak satuan pendidikan LP Ma'arif yang menggunakan Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama maupun afiliasi yang menggunakan yayasan-yayasan jamaah Nahdlatul Ulama untuk telah menggunakan LMS, itu paling dasar sudah digunakan. Tetapi aplikasi ini adalah aplikasi yang sudah paripurna, sehingga saya tidak mengatakan sempurna, Bapak, tapi sembari kita mengeksekusi di lapangan, selalu udah melakukan juga update, evaluasi terhadap apa yang terjadi. Insya Allah kejar-kejaran dengan standar akreditasi pendidikan juga kita akan usahakan masuk dalam program ini. Saya kira demikian. Terima kasih seluruh wilayah yang hadir, yang saya tidak sebutkan satu persatu, tapi kehadiran teman-teman semua dari Papua sampai Sumatera, ini juga ada dari Pulau Nias terjauh tadi saya lihat. Nias itu kita punya satuan pendidikan ada sekitar 7 atau 10 ya. Nah, itu juga terlalu jauh di Pulau Sumatera sana, di Sumatera Utara dan Papua. Nah, saya yakin betul kami LP Ma'arif PBNU sudah melakukan sosialisasi 3 wilayah. Nah, karena itu kami menunggu giliran wilayah lain. Jakarta sudah eksekusi, kemudian Jawa Barat ongoing, Jawa Timur sudah terbentuk tim untuk ongoing, Jawa Tengah menunggu kesiapan selanjutnya teman-teman, karena banyak aktivitas di Jawa Tengah. Saya japri nanti Ibu Kanda saya yang cantik, Ibu Itat, untuk nanti akan bisa bersosialisasi di Yogyakarta. Khususnya TI Pak juga hadir tadi, saya yakin betul Jawa Barat sudah siap. Tadi ada pertanyaan dari Cianjur, insya Allah Cianjur akan dekat kok. Kenapa nggak mau mampir kalau ke Jakarta di LP Ma'arif PBNU, biar segera. Nias, insya Allah saya akan usahakan bisa nyampe Sumatera Utara, Pak Kiai. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup pertemuan kita yang sangat membahagiakan ini. Semoga kedepannya kita bisa bersilaturahim melalui program platform Ma'arif Digital NU dengan ada 4 fitur yang bisa mendukung satuan pendidikan kita. Pertama adalah LMS, yang kedua adalah CMS, yang ketiga adalah SMS, yang keempat adalah CBT. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi. Silakan nanti akan berkoordinasi dengan tim PIC-nya biar tuntas mengatur jadwal untuk bisa tereksekusi. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf, ada saya lupa.